Hanya petani yang tahu kapan saatnya untuk memanen. Hanya orang percaya yang tahu kapan waktunya penuaian dan Tuhan segera kembali. Saya tahu hari-hari ini akan terjadi banyak perkara, ya, bukan cuma kebakaran di California yang sampai hari ini saya dengar belum padam. Saya juga melihat kiriman daripada video bagaimana pelantikan presiden, ada lagu-lagu yang bersifat rohani masih bisa dikumandangkan. Amerika kembali dari kehidupannya yang lama, sementara kita melihat di Eropa, di Prancis, dan kita lihat pembukaan Olimpiade yang begitu menyedihkan setiap umat percaya di muka bumi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yuk kita jangan bersikap ya biasalah semua itu lewat. Hanya petani yang tahu kapan saatnya untuk memanen. Hanya orang percaya yang tahu kapan waktunya penuaian dan Tuhan segera kembali. Kalau saudara sebagai orang percaya gak ngerti perkara ini, bahwa waktunya sudah mulai mendekat untuk kita menuai, menyedihkan saudara. Kenapa? Pengharapan orang Kristen itu cuma Tuhan datang kali kedua, itu menyelesaikan seluruh hal yang sedang kita hadapi di muka bumi hari-hari ini. Sehingga kalau kita tidak menyadari perkara ini, persiapan kita itu pasti akan terlambat. Gak usah jauh-jauh, saudara mau pulang ke Indo, mungkin cuti 2 minggu. Wah, sudah mulai di apa saja, oleh-oleh buat Bude, Pak D, Bapak Ibu, sampai yayangnya di Indo, semua dipersiapkan. Begitu pula kalau kita dalam posisi untuk menuai pada hari-hari ini, kita nggak bisa cuma teriak Jesus for everyone. Ada hal yang kita perlu renungkan. Coba lihat Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada satu pernyataan yang keluar dari mulut seseorang. Kalau kita melihat perkataan yang diucapkan itu keluar dari hati, sesungguhnya ada satu ikatan yang terjadi di situ. Antara siapa? Antara kita dengan kepada siapa kita memberikan pengakuan, yaitu kepada Tuhan. Ayat ke-13 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan dapat, ya, akan diselamatkan. Inilah hal yang sesungguhnya menjadi goal kehidupan setiap kita. Rindukan ada orang-orang di luar kita, supaya mereka bisa memberikan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, karena itu akan memberikan janji keselamatan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimanakah mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Sehingga kalau kita melihat dari rentetan peristiwa ini, dibutuhkan adanya orang-orang yang bersuara, orang-orang yang memberikan pernyataan. Apakah itu melalui audible suara langsung, ataukah melalui sosial media yang melakukan deklarasi
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita akan menemukan endingnya. Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita sering berkelakar dengan teman-teman. Ya. Kalau kita bercerita tentang Yesaya yang berhadapan dengan Tuhan dan berkata, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Kita suka berkelakar dengan teman-teman kita, inilah aku, utuslah dia. Not me. Kita di Indonesia memang nggak bisa untuk melakukan satu langkah penginjilan secara terbuka, ya, yang mana akan bisa menimbulkan gejolak yang terjadi dengan orang-orang di sekitar kita. Kita coba lihat bagaimana keadaan di luar negeri. Bisa ditayangkan? Shut up! Oh, shut up! Whoa. He is. Make sure Jesus Christ is in your life, because Jesus Christ. Dude, shut up, man! I'm on the phone, dude. I don't want to hear this. It's okay. For real. It's okay. For real, man. What the heck is wrong, dude? It's okay. I'm sorry. This crazy man. Make sure God is in your life, Savior of everybody. Have God in your life. If you don't have God in your life, look for God. He's here for you with open arms. He doesn't judge. Dude, shut up. Nobody believes. Don't bring your religion, your cult right here. I'm on an important call. It's okay. You get on your call. Don't touch me. Don't touch me. God bless you. Do not touch me. Jesus Christ is in your life. I don't believe. The power of Jesus Christ. I don't care. Whatever. I don't believe. I don't believe. God loves all His children. Shut up. You are blessed. You are loved by God. Shut up. You are loved by God. Shut up. Shut up. Shut up. I say shut up. Come on, man. Come on. God loves you. You blessed me here on this cheek. Bless me on this cheek. Bless me right here. Bless me right here. Pain is okay. I take the pain for you. I take the pain for you. It's okay. I am here. We don't need your. God, we don't need it. All blessings to you. You just. Bless me here, please. Bless me right here. Bless me here. No. Don't do it. Don't. An eye for an eye, a tooth for a tooth. What? So I want you to bless me here. No. No. Come here. Come here. Bless me right No, here. this is Just right crazy. here. Bless me. Just bless me. I don't believe. Well, God believes in you. God believes in you. God believes in you. God knows that you're a good man. I don't know what happened in your life, that you don't have God in your life, but you need to put God back in your life. I've been put here for a reason, and it's for you. My grandfather, the one that raised me, just passed away. I pray God, please keep my grandparents here. But you know what? No, he's not here. No. He never answered, man. He did answer. I'm going through so much shit in my life. You know why he's not here? Because his time on earth is done. He's been a blessing here. It's time. God needs him. God needs him to do his work up in heaven. But you know he loves me. Take your glasses off, look at. Your grandparents are with God. Your grandparents did their work here on earth. They gave you everything. They gave you memories. They gave you morals and values, right? So we take that with us. Look, we're all on borrowed time. Nobody. I get emotional when I think about this, but we're all on borrowed time. It's like, what are we going to do with that time? What are we going to do? I lost a loved one too. We all lose people. That's what life's about. We have to move on. We move on and we carry their memory about them. We talk about them forever. Like, oh, forgive me. God is. Your sins are casted away, all right? We all make sins, okay? But you're forgiven. And God is with you. It's okay. It's okay. That's from love in your heart. Because you're passionate for your grandparents. That's why, right? Don't be sorry. Bring God into your life. Can we do that? Guys, can we come over here and pray over here, please? Come on over here. Come over here, guys.
Don't be sorry, right? God is in your life, yeah? May God bless. What's your name, sir? What's your name? Josh. May God bless Josh and keep him in his spirits and prayers and keep him healthy. Saya bersyukur bahwa selama ini anak-anak kita, ada berapa penerobos di ruangan ini? Tolong penerobos angkat tangan. Kalian sampai dipukul? Tidak. Mungkin cuma sekedar sikap yang nggak enak. Traktat bisa dibuang, mungkin diludahi, mungkin dicemooh. Kalau kita melihat di dalam kehidupan di negara barat, mereka berani berkata di jalan-jalan, bahkan ada yang ditentang secara langsung. Itulah kehidupan daripada orang-orang yang membawa kabar baik. Sesungguhnya orang yang membenci nama Yesus, itu adalah gambaran orang-orang yang sebetulnya kecewa berat sama Tuhan Yesus. Mereka membutuhkan itu. Sehingga pada saat ada orang yang mencoba untuk meninggikan nama Tuhan, maka mereka memberikan perlawanan yang keras. Itulah risiko yang akan dihadapi. Tetapi tetap itu merupakan bahagian, tugas yang harusnya kita kerjakan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ada berapa banyak dari saudara yang dulu belum percaya Yesus, hari ini engkau menjadi orang percaya? Coba, jangan diturunkan. Kalian jadi imamat yang rajani. Itu Tuhan percayakan dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Tidak semua orang akan mau mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Memang pada tanggal 16 Januari yang lalu, saya sengaja memberikan hari ulang tahun saya untuk mengantar istri bertemu dengan keluarganya di Makassar. Saya cuma ingin memberi yang terbaik ya, buat istri, tapi balasannya memang luar biasa. Malamnya disambut 5 meja untuk makan bersama, merayakan ulang tahun. Itu masih dalam level dari keluarganya Mami ke bawah, belum masih saudara-saudaranya yang dulu pernah ke sana. Itu lebih dari 100 orang kumpul, walaupun bukan ulang tahun, tapi karena ingin bertemu bersama-sama dalam keluarga ya, sehingga diadakan pertemuan di sebuah rumah makan. Tetapi berita yang terselip di dalamnya adalah ada dari mereka yang nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Ada berapa banyak saudara yang masih punya saudara belum percaya Tuhan Yesus? Coba. Yang masih punya. Semuanya sudah? Yang nggak angkat tangan? Wah, Anda beruntung punya keluarga yang dikasih oleh Tuhan. Kita melihat bahwa masih banyak di luar orang-orang yang belum percaya. Bagaimana mereka mendapat jaminan keselamatan kalau mereka nggak pernah mendengar nama Yesus dan mereka nggak pernah memberikan pengakuan dari mulut dan keluar dari hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini hal yang perlu untuk kita coba renungkan hari-hari ini. Masuk tahun penuaian, tapi bagian kita apa? Menuai. Sesuatu yang harus kita kerjakan melalui lidah bibir kita, melalui sosmed kita,
Mari kita declare nama di atas segala nama itu. Perkara mereka percaya atau tidak, itu bukan hasil usaha kita. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan daripada Tuhan yang membuat mereka mengaku Yesus Tuhan. Tetapi tugas yang diberikan kepada saudara dan saya adalah kita yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, yang mana kita ini mendapatkan janji-janji keselamatan. Ayo, kita ini memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kalau enggak berani, aneh. Sesuatu yang secara alamiah ada dalam hidup kita. Di mana kita contoh makan. Kita makan, ada tempat makan yang enak saja. Kita akan mendapatkan cerita gratis. Saya mau berangkat ke Makassar, ada kenalan di Jakarta berkata, Pak Bobi, di sana ada bakso api. Saya pernah dibawain oleh suami saya habis ada meeting di Makassar, dibawain bakso api. Apa yang terjadi? Sampai mendarat di Makassar, saya tanya sama orang Makassar, Makassar kota makan enak. Loh betul, sekarang di Makassar tuh dideklarasikan kota makan enak. Saya sampai bolak-balik salah terus. Kota enak makan atau kota makan enak? Kota makan enak. Saya tanya, di sini ada bakso api. Coba. Ada berapa banyak saudara yang menikmati kebaikan Tuhan? Coba tinggi-tinggi. Jangan malu-malu. Jangan diturunkan tangan. Kapan terakhir engkau cerita kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Udah, saya nggak lihat. Malaikat tolong catat. Kapan yang dalam seminggu ini engkau cerita kebaikan Tuhan pada orang lain? Udah? Udah? Ada nggak? Oh ada katanya. Ya udah terusnya. Saudara, yuk. Kita cuma bercerita. Saya percaya nggak akan ada banyak orang mukul kalian seperti yang ada di bis. Kan pada saat kita mendapat kesempatan itu, kita ini cuma menabur, menanam, dan menyiram. Ada yang nabur memang, mungkin saudara nabur, ada yang menanam, ada yang nyiram. Tetapi sesungguhnya Allah yang akan memberikan pertumbuhan. Saudara mungkin memberitakan nama Yesus hari ini. Orang Prancis bilang menter. Gak ada reaksi apapun juga. Tetapi satu hari kelak, apa yang kita perkatakan hari ini, itu akan bekerja melalui kuasa Roh Kudus. Bahkan orang lain yang mungkin akan mendapatkannya. It's okay, no problem. Kita nggak mengejar akan jumlah yang melalui kita, tapi kita mengejar perkenanan Tuhan melalui apa yang kita bagikan kepada orang-orang yang lain. Ayo, imamat raja nih. Kita nih orang-orang yang diurapi sebagai imam dan raja. Kita nih yang telah dipilih dari kegelapan, kita dipanggil kepada terangnya yang ajaib. Mari kerjakan bagian kita. Karena kita nih dulu tidak dikasihani, tetapi sekarang kita telah dikasihani. Saudara kan kasih dalam Tuhan Yesus. Ini kerjaan bareng-bareng. Enggak mungkin cuma sendirian. Saya bersyukur bahwa di gereja ini ada satu yang sakit. Begitu saya dapat berita dari konsulat. Konsulat hanya dimasukkan dalam grup namanya oikumene. Maka masing-masing gembala bergerak ke bawah. Saya bersyukur dalam hitungan menit, begitu saya share,
maka sudah ada pengakuan, iya Pi, itu saudaraku. Maka begitu tahu pasti itu anak kita, maka segera dicari siapa yang bisa keluar untuk datang ke rumah sakit menengok. Maka kemarin hari Sabtu sudah ada 3-4 anak yang datang sana menjenguk, kirim fotonya. Anaknya sakit jantung dan tidak sadarkan diri. Ini berita yang demikian ini menggambarkan bahwa setiap saat, saya nggak nakut-nakutin ya. Saya ini kok juga heran kok diberi umur panjang begini. Artinya Tuhan masih suruh saya kerja. Tapi panggilan terakhir itu bukan berdasarkan usia. Jadi jangan berpikir kalian masih muda. Teman-temanmu masih muda. Momentum ini jangan kita lewatkan. Jangan sampai mereka sampai mengakhiri hidupnya tanpa mereka pernah mendengar nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gereja yang tidak menginjil akan jadi gereja yang statis, gereja yang tidak bergerak, gereja yang tidak ada perubahan. Tetapi gereja yang berani untuk menginjil, saya yakin akan disertai dengan tanda heran dan mujizat. Karena janji firman-Nya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk dan penyertaan Tuhan. Itu akan membuat kita disertai dengan kuasa-Nya yang akan mendatangkan tanda heran dan mujizat. Oleh karena itu, yuk hari ini kepada para pelayan jemaat yang ada di gereja ini, bersama-sama bergerak, bahkan jemaat kita bawa untuk menjangkau mereka yang terhilang. Waktunya penuaian terbesar itu kita ada terlibat di dalamnya. Sehingga kalau dalam Injil Yohanes pasal 4:34 berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan di Menara Doa Pelayan Jemaat. Ternyata penuaian gandum itu sebelumnya ada yang dituai lebih dahulu. Namanya jelai. Saudara pernah dengar kata jelai? Jelai itu jadi makanan pokok juga di Israel. Sehingga kalau dari jauh dilihat sudah mulai menguning, itu satu statement, suatu pernyataan bahwa kata kuning itu menggambarkan bangsa Israel itu akan bertobat. Sementara hari ini bangsa Israel itu masih belum mengakui Mesias. Hanya sedikit sekali yang percaya Yesus adalah Mesias. Apa maksud dengan jelai? Di dalam penyampaian di Menara Doa Pelayan Jemaat itu kita mendapatkan penjelasan. Jelai itu adalah bangsa di luar Israel. Siapa yang di luar Israel? Itu yang akan dituai lebih dahulu sebelum gandum, sebelum Israel percaya Yesus adalah Tuhan. Waktu saya mendengar penjelasan itu, saya rasanya kayak jangan sampai Israel
dijamah Tuhan dan semuanya bertobat, itu tandanya bahwa jelai sudah enggak lagi dituai. Itu tandanya di luar Israel pintu itu sudah tertutup. Hari ini bagian kita untuk menuai jelai itu. Saudara kita, majikan saudara, rekan-rekan kerja di kantor, mereka yang bukan orang Israel, itulah yang Tuhan akan berikan kepada kita, dituai lebih dahulu sebelum gandum itu akan dituai. Amin. Saudara bisa mengerti, jangan lewatkan momentum ini. Kalau ada saudara, ada keluarga, ada teman yang belum, yuk kita mulai melangkah untuk apa? Untuk memberitakan nama Tuhan, supaya mereka mendengar. Dan pada saat momentum di mana Roh Kudus bekerja, maka saudara dan saya mendapat kesempatan untuk menuntun mereka, tidak hanya menerima Yesus, tapi juga mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di saat itulah kita adalah orang-orang yang membawa kabar baik. Amin. Kita nantikan Tuhan hari-hari ini. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Sementara worship leader dengan singer naikkan ini dengan lembut, jemaat yang pada saat ini hadir, jika engkau benar-benar merindukan Tuhan, datang dengan perlahan, angkat tanganmu ke atas. Dengar apa yang saya sampaikan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Berlari tidak akan merasakan lesu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang tak akan pernah dikecewakan, karena janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Biarlah kita menyatu pada hari-hari ini. Penuaian itu akan membawa kita mempercepat kedatangan Tuhan. Jangan sampai terlambat. Masih banyak orang-orang di sekitar kita yang belum percaya akan Yesus. Mari, kesempatan ini jangan kita lewatkan begitu saja. Sambil menantikan Tuhan, kita beritakan kabar bahagia. Dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan, nantikanlah
sambil bawa saudaramu, temanmu yang belum percaya. Katakan, Tuhan berikan aku kesempatan untuk menceritakan namamu, perbuatanmu yang ajaib dalam hidupku, sehingga mereka pun boleh mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih.